Halo, selamat siang, sobat aturin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat datang yang bergabung di Aturin Talk yang ke-28. Perkenalkan, nama saya Zeta selaku co-host dan ada Kak Oka selaku operator untuk Aturin Talk hari ini. Jadi kurang lebih selama 1 sampai 2 jam ke depan kita akan ngobrol seru mengenai peran kontribusi dan tantangan duta pariwisata. Oke, seperti yang kita tahu, duta pariwisata merupakan salah satu aktor yang ikut berperan untuk mendukung pembangunan pariwisata daerah. Duta pariwisata dimiliki oleh hampir semua kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia. Contohnya seperti narasumber kita kali ini, yaitu ada Kak Nirmala Sari Nasution. Kak Nirmala ini merupakan Duta Pariwisata Sumatera Utara II tahun 2022. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk membacakan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada kualitas internet. Kualitas internet akan menentukan kualitas audiovisual. Jika ternyata internetnya terjadi gangguan dan Zoom terputus, maka tim Aturin akan segera menginformasikan link baru melalui email. Kemudian mute all, semua peserta akan di-mute untuk menjaga kondusivitas suara. Yang ketiga ada tanya jawab. Akan ada sesi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya bisa melalui fitur chat atau nanti saat tanya jawab langsung bisa raise hand aja. Nanti aku sebagai co-host akan membantu. Kemudian yang keempat ada absen wajib. Di sini peserta wajib absen melalui link yang akan diinfokan di akhir acara melalui fitur chat. Jadi teman-teman jangan lupa ya di akhir acara ya, ikuti terus. Kemudian yang kelima ada kuis berhadiah. Di akhir acara kami akan ada kuis berhadiah yang bisa diikuti oleh seluruh peserta. Yang terakhir ada foto bersama. Ini di sesi terakhir kita akan mengadakan foto bersama untuk mengabadikan momen bahwa kalian sahabat Aturin nih mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian selanjutnya ada mimpi dari Aturin. Mimpi kami memajukan industri pariwisata Indonesia melalui implementasi teknologi menuju pariwisata Indonesia yang inovatif, berdaya saing, berkualitas, dan berkelanjutan. Selanjutnya, teman-teman Sobat Aturin bisa download aplikasi Aturin dan dapatkan produk menarik, informasi, dan inspirasi pariwisata di dalamnya. Nah, Aturin memiliki beberapa kampanye, yaitu ada Tourism Goes Digital. Di sini Tourism Goes Digitalnya ini bareng Aturin, yaitu kampanye yang mendorong dan memfasilitasi digitalisasi pariwisata Indonesia melalui pemanfaatan teknologi untuk berbagi kebutuhan mulai dari promosi desa wisata, promosi oleh-oleh, dan produksi UMKM, kebutuhan pejalan, kebutuhan pengelola dan destinasi, dan lainnya. Kemudian ada Travelers Power, di sini adalah kampanye untuk mengajak masyarakat menjadi pejalan bijak atau bertanggung jawab sekaligus mendorong adanya kolaborasi antara pejalan untuk memajukan pariwisata Indonesia. Yang ketiga ada One Traveler One Tree, di sini kampanye untuk mendorong pejalan melestarikan lingkungan dan giat menanam pohon di kesempatan apapun yang memungkinkan. Contohnya, di destinasi wisata tertentu. Atorin juga menyisikan sekian rupiah untuk tiap produk komersil yang terjual untuk penanaman pohon. Yang keempat ada Stronger Beyond Pandemic. Di sini kampanye untuk menambahkan semangat daya juang para pegiat wisata untuk terus bertahan dan berkreasi di tengah pandemi. Kemudian yang terakhir ada We Are Quality Tourism. Di sini kampanye yang mengajak masyarakat untuk mendukung terwujudnya pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia. Kemudian Aturin memiliki beberapa event Sobat Aturin, seperti ada Aturin Talk, ada Virtual Traveler, dan berbagainya. Teman-teman bisa langsung cek aja melalui Instagram kami, yaitu terhubung dengan kami melalui @aturin. Yang kedua ada live @aturin, yang ketiga ada Expediso, yang terakhir ada Aturin Care. Oke deh, kita langsung aja ya sapa Kak Nirmalanya nih. Halo Kak Nirmala, Halo Zita, apa kabar Kak?
Alhamdulillah baik. Ini pertama kalinya Kak Nirma jadi narasumber apa gimana Kak? Iya, pertama kali. Oh pertama kali ya? Oke deh. Boleh Kak Nirma langsung aja dibuka. Yang share screen dari Atorin atau saya sendiri? Boleh dari Kak Nirmalanya. Nanti bisa dibantu oleh Kak Oka juga. Oke. Dari ini aja deh, dari oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, salam Om Swastiastu, salam namo. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam pariwisata buat kita semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Pariwisata bagi kita semua. Dan terima kasih buat Atorin yang udah memberikan kesempatan dan mempercayai saya dalam mempresentasikan pembicaraan hari ini yang bertemakan peran, kontribusi, dan tantangan Duta Pariwisata Indonesia. Sebelumnya udah diperkenalin juga sama Kak Zetanis, nama saya. Tapi saya mau perkenalan lagi ya. Nama saya Nirmala Sarina Sution sebagai perwakilan Duta Pariwisata Sumatera Utara 2 tahun 2022. Nah, sebelum kita next ke slide berikutnya, dari 47 peserta ini, aku mau nanya nih, ada nggak ya yang tahu Nasution itu apa? Kalau ada yang tahu boleh dari kolom chat atau speak up aja. Ayo Sobat Atorin ada yang tahu nggak nih? Marga Kak, ada yang bilang marga Kak. Ya benar, ada, ya benar emang marga. Iya benar-benar, itu marga dari Mandiri Natal. Teman-teman semua ada yang tahu marga selain Nasution nggak? Apakah ada yang familiar gitu, yang lain dari Mandailing Natal? Oh, Singgaling itu marga dari ini, dari Batak Toba, Siahaan juga, si Kembang juga, itu dari Batak Toba. Kalau teman-teman ini Paranginangin itu bukan Batak Mandailing, itu etnis lain Batak juga, tapi yang di Sumatera Utara itu punya Sumatera Utara itu banyak etnis ya sebenarnya. Nah, Batubara itu yang dari Mandailing. Kalau teman-teman familiar, ada yang marganya Lubis, Harahap, Siregar, itu juga dari Mandailing Natal. Berarti kalau namanya ada yang di belakangnya ada Siregar, Lubis, Nasution, Harahap, Batubara, itu dari etnisnya dari Mandailing Natal gitu. Aja sih mau informasiin arti dari marga aja. Sebenarnya marga itu cuman ini sih apa? Nama keluarga atau nama raja dari yang zaman dahulu, berarti kita keturunan dari Raja Nasution gitu. Nah ini tuh ini apa namanya aksesoris atau baju adat yang ada di Mandailing Natal, dan ada di foto aku sebelah kiri ya. Oke, boleh next. Oke, pengertian Duta Pariwisata. Nah, aku mau bahas di pariwisatanya dulu. Pengertian pariwisata itu adalah wisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari rumahnya ke satu tempat pariwisata yang menghasilkan sebuah pengalaman untuk dia sendiri, pengalaman yang maksimal gitu, mendapatkan pendidikan juga dari wisata yang dialami. Kemudian arti dari duta itu sendiri dari kamus KBBI bermakna orang yang diutus oleh pemerintah, raja dan sebagainya, atau bisa jadi yayasan atau bisa jadi dari kecamatan, kabupaten untuk melakukan tugas khusus seperti yang dibilang Mbak Zeta tadi. Duta itu sebagai aktor yang membantu mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi duta pariwisata, saya sebagai duta pariwisata berarti yang diutus oleh yayasan saya, oleh Mandailing Natal, oleh Sumatera Utara untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Utara. Atau karena visi misi saya ingin mengembangkan pariwisata yang ada di wilayah saya ingin menjadi duta pariwisata
yang membantu memasarkan pariwisata yang ada di Mandailing Natal gitu. Paham ya teman-teman mengenai ininya? Oke, boleh next Kak. Nah, tahapan pemilihan duta pariwisata. Tahapan pemilihannya nggak seribet itu ya, yang kan kata Mbak. Ya, emang ada sih setiap kabupaten itu memang ada duta pariwisatanya, ada duta wisata, ada duta ekowisata, ada putri pariwisata gitu kan. Nah, itu kan pemilihannya dari kecamatan, kabupaten, ke provinsi. Nah, yang duta pariwisata ini uniknya mereka membuka pendaftaran online yang memberikan kesempatan bagi kita semua yang ingin berkontribusi gitu ke pariwisata. Jadi kita siapa aja boleh untuk mendaftar jadi duta pariwisata. Cuman pada pendaftaran online itu kita hanya kita hanya perlu memasukkan data diri, tinggi badan kalau perempuan itu kalau minimal kemarin itu 155. Kalau laki-laki itu 160. Kalau udah badannya memenuhi itu udah boleh. Kemudian di pendaftaran online itu yang ditanya kemarin mengenai pengalaman kita berpariwisata atau apa sih keinginan kita terhadap pariwisata daerah gitu. Pengalaman-pengalaman seperti itu dimasukkan pada pendaftaran online. Kemudian setelah pendaftaran online muncullah nantinya pengumuman siapa aja yang boleh masuk ke seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara kemarin, kami itu sekitar 170-an orang dan yang lolos ke tahap penempatan wilayah itu 55 orang. Di seleksi wawancara itu kan nggak ditanya mengenai identitas diri lagi, itu langsung ditanya mengenai bagaimana sih kontribusi kita yang akan kita berikan nantinya jika kita terpilih menjadi duta pariwisata, dan kita ditanya bagaimana cara kita menanggulangi sebuah masalah nantinya dalam sebuah pariwisata yang akan kita pasarkan nantinya, maksudnya diperkenalkan nantinya gitu. Nah, setelah penempatan wilayah, akan ada tahap prakarantina 1, 2, dan 3. Di prakarantina 1, 2, dan 3 ini mungkin setiap tahun akan berbeda ya aturannya. Cuman pada tahun ini, di prakarantina 1 kita itu disuruh buat foto pakai baju kebaya, yang mana foto ini akan dijadikan profil yang akan kita gunakan dari awal pemilihan duta pariwisata hingga akhir gitu. Jadi di prakarantina 1 ini kita udah fix jadi duta pariwisata gitu. Jadi kita punya kesempatan semuanya, yang harus dari kecamatan, kabupaten, ke provinsi, itu terlalu ribet ya sebenarnya. Terus yang prakarantina 2 itu kita disuruh membuat video mengenai kontribusi kepada pariwisata daerah supaya membangkitkan semangat generasi muda dalam memasarkan pariwisata yang ada di daerahnya gitu. Jadi dalam prakarantina 2 ini barusan saya alamin ya, itu kayak saya dapat pengalaman baru di mana saya bisa audiensi kepada dinas pariwisata, menjalin hubungan dengan mulai berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan bupati daerah atau instansi daerah untuk meminta dukungan untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Mandailing Natal. Jadi saya cukup mendapatkan banyak pengalaman dari prakarantina 2 ini. Awalnya tuh saya kira prakarantina 2 ini cuma kayak video-video biasa gitu. Setelah dilihat profilnya yang tahun kemarin itu kayak, wah ini hebat banget videonya, kayak udah kayak Miss Indonesia, bagus banget pariwisatanya digambarin pokoknya, sebagus itu. Terus di prakarantina 2 kita disuruh buat artikel, di mana artikelnya itu membahas mengenai pariwisata yang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin seperti pariwisata di daerah saya ya, Mandailing Natal agak kurang-kurang diketahui gitu di Sumatera Utara.
Jadi pariwisata seperti itu akan dibawakan nanti ke pusat, dipresentasikan supaya diketahui oleh daerah. Gitu. Boleh slide selanjutnya, Kak? Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk ikut ajang pemilihan duta pariwisata tahun selanjutnya, pantengin terus saja Instagramnya @duta_pariwisata_official. Ada kok tahun depan itu pasti ada, semangat. Kemudian aku mau bahas mengenai perbedaan wisata, pariwisata, dan kepariwisataan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, wisata itu adalah kegiatan perjalanan. Biasanya itu wisata cuma satu gitu tujuannya. Kegiatan perjalanan sekelompok atau satu orang untuk rekreasi, untuk mendapatkan pengalaman pribadi, mempelajari keunikan atau budaya seseorang yang dikunjungi dalam waktu tertentu. Kemudian pariwisata itu sebagai kegiatan wisata, semua kegiatan wisata, berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian kepariwisataan itu lebih ke bagaimana sih pemerintah mengatur atau membentuk kegiatan pariwisata yang ada di Indonesia itu biar lebih menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat, oleh wisatawan asing ataupun domestik. Itu perbedaannya, teman-teman. Kemudian, boleh slide selanjutnya. Nah, berikut istilah kepariwisataan. Ada inbound tourism, itu perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan asing ke Indonesia, bisa disebut kayak bule-bule yang datang ke Indonesia. Itu memberikan visa yang bagus buat Indonesia gitu. Kemudian outbound tourism, perjalanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ke negara asing. Ada shopping tourism, aktivitas belanja saat liburan, misalnya kita lagi belanja ke Bali atau ke Jogja, kan ada ada souvenir-souvenir khususnya, itu bisa kita golongkan ke shopping tourism. Kemudian sustainable tourism itu untuk gimana sih caranya mempertahankan pariwisata itu agar lebih baik atau berkembang stagnan, stagnan maksudnya dia bisa berkelanjutan gitu pariwisatanya. Kemudian sport tourism, wisatawan asing yang ikut berpartisipasi dalam acara atau olahraga yang diadakan oleh suatu negara, misalnya di Indonesia, kemarin Indonesia sempat jadi tuan rumahnya SEA Games, itu juga termasuk sport tourism, olimpiade, ada olimpiade di Indonesia, negara wisatawan asing datang ke Indonesia, itu juga bisa disebut sebagai sport tourism. Kemudian village tourism, itu merupakan desa wisata. Desa wisata itu yang menggambarkan struktur kehidupan masyarakat di suatu daerah yang memiliki ciri khas tertentu, ada tradisi di dalamnya, tradisi khusus, misalnya rumah adat, alat musik tradisional, misalnya di Mandailing Natal, rumah adatnya berbeda, dan alat musiknya juga berbeda, itu yang membuat ciri khas Mandailing Natal. Mandailing Natal bisa dijadikan sebagai village tourism gitu, misalnya. Kemudian virtual tourism, virtual tourism, satu penggunaan teknologi untuk mensimulasikan suatu destinasi perjalanan. Kalau teman-teman suka virtual tourism, bisa pantengin terus atau rintok. Di sana banyak virtual tourism, kemana aja teman-teman bisa. Terus halal tourism, pariwisata yang didesain sesuai dengan keyakinan penganut umat Islam, yang makanan-makanan halal atau ya seperti di Korea juga sekarang ada kan itu tempat buat halal makanan halal gitu, itu bisa kita golongkan menjadi halal tourism. Kemudian ekotourism itu wisata yang fokus pada pelestarian lingkungan atau ekosistem yang dianggap patuh. Misalnya kalau di daerah saya itu terkenal kopi. Jadi tapi kopinya tuh bukan yang nggak seterkenal itu sampai ke Jakarta gitu loh. Jadi misalnya saya bisa
memperkenalkan kopi ini. Nama kopinya itu Kopi City Rock, Kopi Mandiling. Bisa saya perkenalkan di Jakarta ini. Di Jakarta ini itu juga termasuk ekoturism gitu. Teman-teman juga bisa memperkenalkan apa ya ekosistem di wilayah teman-teman yang udah terkenal, cuman belum terlalu diketahui, bisa diperkenalkan melalui sosial media. Kita bisa kok menggunakan sosial media lebih bijak lagi untuk memperkenalkan budaya dan budaya sama pariwisata kita gitu. Selanjutnya boleh next Kak. Terlalu cepat nggak ya? Bilang aja ya teman-teman. Teman-teman yang mau bertanya nggak apa-apa, boleh. Boleh Bisa di chat boleh, atau enggak raise hand boleh. Nanti Kak Nirmala akan jawab. Ya, siap. Kemudian mengenai peran dan fungsi duta pariwisata itu searah dengan kontribusi duta pariwisata ke wisata daerahnya gitu ya. Searah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 3 itu duta pariwisata itu mencoba untuk memasarkan bahwa misalnya pariwisata itu bisa memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta yang dapat meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peran pariwisata sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Pasal 3 sebenarnya masih ada yang lain, cuma yang saya ambil adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, di mana pariwisata bisa mengatasi kemiskinan, melestarikan seni budaya, lingkungan, menciptakan rasionalisme, mempererat persahabatan antara etnis dan bangsa. Mengatasi kemiskinan itu pariwisata kan di sekitarnya ada masyarakat. Ada misalnya di pantai nih, pantai Bali misalnya. Itu di sekitarnya ada masyarakat lokal kan. Nah, masyarakat lokal itu nantinya akan diajari mengenai ekonomi kreatif agar mereka mendapatkan penghasilan dari pariwisata yang udah terbentuk gitu. Nah, melestarikan seni budaya dan lingkungan itu tuh dengan gimana ya? Pariwisata itu menggambarkan budaya. Setiap pariwisata memiliki ciri khas tertentu. Nanti akan saya bahas di 5 super prioritas pariwisata. Boleh di next, Kak? Nah, ini kondisi pariwisata Indonesia. Di tahun 2019 kita nggak bisa lepas ya dari pandemi COVID-19. Di tahun 2019 itu pariwisata Indonesia, bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia itu sama-sama jatuh gitu, di mana setiap negara menerapkan aturan lockdown, jadi tidak ada yang bisa berwisata dan tidak ada yang bisa berkunjung kemanapun gitu. Jadi setiap pariwisata itu anjlok gitu waktu itu, dan itu cukup mempengaruhi perekonomian suatu negara ya, setiap negara waktu itu. Nah, oleh karena itu di masa peralihan saat ini Indonesia, Kementerian Pariwisata Indonesia Kemenparekraf membentuk program 5 pariwisata super prioritas yang mencoba memasarkan bahwa ada nih pariwisata di Indonesia yang nggak kalah indahnya dengan Bali, yaitu ada Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Jadi di setiap pariwisata yang ada misalnya di Danau Toba, itu kan ada masyarakat sekitarnya. Nah, mereka pasti memiliki budaya dan cara kehidupan yang mungkin sama, tapi terdapat ciri khas gitu di situ. Itu bisa menjadi ciri khas yang bisa mengundang wisatawan baik domestik maupun luar negeri untuk turut hadir, turut mendatangi wisata ini gitu. Jadi gimana ya? Pariwisata itu berkaitan erat dengan budaya. Jadi semakin kita menjaga pariwisata Indonesia, itu berarti kita semakin menjaga budaya yang ada di tempat tersebut. Misalnya Candi Borobudur itu juga. Semakin kita menjaga candinya, semakin kita menjaga pariwisata Indonesia, dan semakin kita menjaga identitas Indonesia. Apalagi misalnya Mandalika ini udah sempat kemarin
kemarin udah sempat ada ini ya, lomba apa ya namanya kemarin? Yang MotoGP itu, Kak? Ya, MotoGP. Ya. Nah, itu kan salah satu metode Indonesia untuk memperkenalkan pariwisata Indonesia. Sekaligus ada kan itu kemarin berita-beritanya para pembalapnya itu bukannya malah membalap tapi berpariwisata gitu. Nah, itu menjadi identitas kita. Nah, itu bakalan dibawa ke luar negeri dan mereka akan menjelaskan Indonesia itu kayak gini, Indonesia itu kayak gini. Itu bakal menjadi identitas kita di sananya. Nah, jadi semakin kita menjaga pariwisata Indonesia, semakin kita menjaga budaya yang ada di Indonesia gitu. Sama dengan Labuan Bajo dan Likupang gitu. Kemudian langkah menyelamatkan pariwisata Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf itu pertama tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Boleh di next, Kak? Nah, ini langkahnya misalnya, mohon maaf, karena saya Duta Pariwisata Sumatera Utara, saya ambil Gordang 9 lagi sebagai generasi muda yang ingin memperkenalkan budaya saya. Jadi saya mengambil contohnya Gordang 9. Nah, jadi apa tahapannya itu tanggap darurat. Nah, misalnya saya sekarang sedang memperkenalkan, salah satu langkah saya sedang memperkenalkan Gordang 9 ini. Setelah itu nantinya teman-teman setelah itu pemerintah bakal mengetahui oh Gordang 9 ini punya potensi nih nantinya, ini alat musiknya unik. Dan sekedar informasi ya teman-teman, ini tuh setiap pemainnya memainkan gendangnya itu dengan irama yang berbeda, cuman pas dimainkan itu iramanya sangat bagus ya menurut saya, soalnya terdengar unik dan khas gitu di Batak Mending Natal. Kemudian setelah misalnya pemerintah beranggapan bahwa Gordang 9 itu bagus banget, gitu. Nah akan terjadi tahap pemulihan. Mungkin pemerintah akan membentuk sanggar gitu, sanggar yang khusus untuk generasi muda buat belajar mengenai Gordang 9, untuk mencintai Gordang 9 supaya lebih dibudidayakan gitu, supaya bagaimana sih caranya Gordang 9 ini bisa dipakai di mana aja buat jadi ciri khas di Mandailing Natal gitu. Mungkin pemerintah bisa melakukan itu tahap pemulihan, kemudian normalisasi, di mana Gordang 9 ini bisa menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian lokal mereka gitu. Nah, ini tuh rumah adat Mandailing Natal. Sekarang lagi ini ya, lagi perbaikan. Jadi ini tuh rumah adat Mandailing Natal. Kalau ini cuma perkenalan doang ya rumah adatnya. Ini tuh rumah adat Mandailing Natal. Kalau teman-teman nonton Ngeri-Ngeri Sedap, rumahnya neneknya si apa namanya? Aduh, aku lupa lagi. Sahat, neneknya si Sahat. Itu kan rumahnya tuh langsung yang rumah, terus tangga, panggung panjang gitu, tinggi gitu kan. Itu tuh rumah adat yang dari Batak Toba. Nah, bahasa orang itu juga Batak Toba. Itu yang membedakan Batak Toba dengan Batak Mandailing Natal, dari aksennya, dari rumahnya juga. Jadi rumahnya tuh kalau Batak Mandailing ada terasnya gini tuh, ada pagarnya, terus ada ininya, ada pokoknya masih ada buat pintu masuknya gitu, ada tangga, cuman nggak yang sama kayak Ngeri-Ngeri Sedap gitu loh. Langsung tangga naik ke rumahnya gitu. Itu perbedaan kalau dari rumah adatnya. Kalau dari segi bahasa juga berbeda, cuman masih bisa saling memahami ya, soalnya ada aksen yang berbeda atau beberapa kata juga ada yang berbeda dari segi bahasa dengan bahasa Batak Toba. Tuh. Boleh di next, Kak? Nah, ini tuh video Gordang 9 pada saat Asian Games yang ke-18 di Palembang. Kalau teman-teman pengen mendengarkan suaranya, boleh disimak ya.
Bismillah do dagu mada baya muloyon. Alhamdulillah do baya di pangabisanon. Tapagogo maun mangucap mada syukuron. Tutu hatta nauli aleda basai. Madasiatanon na mga liit ki madabaya sempatanon on masanggar seni madabaya budayaon narosiat kabupaten baya Madinai. Kabupaten Mandailing Bayan at Talon, Provinsi Sumatera da Utara, Ileon at Taron ang Alebayaw na. Sanggar seni madabaya budayaon di tanoni da kampung da Mandailingon. Na di dukot kabupaten da baya Madinaon on maanggong ape madabaya ibanai. Di bumi Gorodang pada sembilanon negdi berada taat beblara di badaton nadi bina dan di bapak mada bupation Bupati Mandailing Bayan Atali. Turunan ni nama Dabaya Sutionon Haji Dalan Hasan Bayona Sutionon Ileonak Tarona Ngale Bayona. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Ada yang mau ngasih tanggapan nggak nih mengenai Gerodang Sambilan itu gimana sih suara apa
lantunan musiknya gimana sih menurut teman-teman? Kalau menurut aku Kak, aku pas denger itu kayak ada Sunda-Sundanya gitu ya, mungkin karena pakai ada suara suling ya. Ya, Nah, iya. Tapi bagus banget sih Kak. tapi yang di awal itu kan ada apa ya, ada suara awal di serulingnya tuh itu yang Mandailing banget sih Oh kalau gitu. Oh. ada nada tertentunya gitu ya. Ya. Karena ada perbedaannya gitu kan. Jadi aku juga mau bilang sih kalau misalnya lirik yang dinyanyiin itu enggak yang stagnan itu terus, itu bisa di request misalnya kita ada acara apa gitu, tinggal bilang aku ada acara ini, jadi penyanyi itu bakal ceritain sejarah kita gitu. Oh, berarti liriknya bisa disesuaikan. Bisa Oh disesuaiin. gitu. Asian Games itu kayak dia bapaknya jelasin mengenai hadir di acara itu gitu, bisa disesuaikan dengan acara sih kalau liriknya tuh. Teman-teman yang lain ada yang mau ngasih tanggapan? Kayaknya penasaran juga ya. Gimana Soalnya Sobat Aturin? Logorong tuh agak kurang diketahui ya. Atau teman-teman ada yang baru tahu juga? Aku baru tahu. Ini ada pertanyaan nih Kak. Oke. Dari Rizky Wahyu. Izin bertanya kepada Kak Nirmala Nasution, menjadi seorang duta pariwisata itu bukanlah suatu hal yang mudah ya Kak, karena harusnya dituntun memiliki yang namanya punya 3B, yaitu beauty, brain, and behavior. Dan bertepatan dengan presidensi Group of 20. Apa aja sih advokasi yang Kakak senangkan untuk dapat memulihkan sektor pariwisata di daerah Sumatera Utara? Terlebih, ada salah satu destinasi wisata yang menjadi 5 destinasi wisata pariwisata super prioritas di Sumatera Utara, yaitu Danau Toba. Dan bagaimana cara menjalankan advokasi yang Kakak sudah senangkan dengan menerapkan 3B tersebut? Terima kasih, katanya Kak. Oke. Izin menjawab ya Wahyu. Jadi pas di pemilihan kemarin kan itu seleksinya online. Itu kayak jadi kita cuman nggak semuanya secantik itu kok, nggak perlu yang beauty banget. Jadi yang penting kita ada kemauan gitu ya. Kalau kita ada kemauan pasti kita juga memiliki pengalaman kan di bidang ini, misalnya di bidang duta pariwisata ini. Kalau beauty yang nggak yang harus kayak badannya setinggi ini, harus gimana gitu, yang penting dia bisa gitu, bisa menjelaskan apa yang dimaksud dan apa tujuannya sih ikut duta pariwisata ini gitu, dan gimana advokasi saya di daerah saya gitu. Jujur kalau ke Danau Toba saya sering, cuman dalam ajang pemilihan duta pariwisata ini saya lebih memfokuskan ke budaya saya, karena teman-teman tahu sendiri, teman-teman juga baru tahu kan Mandailing Natal itu gimana. Jadi saya ingin memfokuskan budaya saya dulu, saya ingin membawa Mandailing Natal ini ke nasional gitu, supaya yang lain tahu di Indonesia ini. Kalau Danau Toba udah terkenal kian kan di Sumatera Utara, di Ngeri-Ngeri Sedap juga teman-teman udah lihat Danau Toba kan, kalau yang udah nonton Danau Toba gitu. Jadi saya cuman mengadvokasikannya ke pemerintah daerah saya aja, karena tujuan utama saya atau visi misi saya di awal daftar duta pariwisata, pas wawancara duta pariwisata, saya juga tujuan utamanya hanya untuk membantu mengembangkan atau mencoba mengembangkan wisata dan budaya yang ada di daerah saya. Cuman saya juga mungkin jika di Mandailing Natal saya sudah terhitung berhasil gitu, saya akan mencoba meningkatkan tujuan saya untuk mencoba memperkenalkan Danau Toba lagi gitu, kemana aja ke Indonesia ini gitu. Kalau apa ya, gimana apalagi ini tadi? Ya jadi kan Danau Toba kan udah terkenal. Jadi kayak mungkin pemerintah ingin meningkatkan fasilitasnya. Jadi kalau misalnya wisatawannya semakin banyak, jadi kan pendapatan daerahnya itu semakin banyak. Jadi
tempat pariwisatanya itu bisa lebih ditingkatkan atau lebih diperbaiki agar berguna bagi masyarakat yang ada di sekitar gitu. Maaf Ayu, jawabannya ini enggak udah tepat belum menurut kamu? Boleh teman-teman yang lainnya mau bertanya? Oh, oke, beauty in her. Oke. Makasih. Sorry. Katanya mantap, Kak. Oh, oke. Udah, berarti. Iya. Oke deh, Kak Nirma mau lanjutin lagi? Boleh dilanjutin lagi. Nah, berikut kontribusi PDB pariwisata di negara-negara ASEAN. Di sini ada tercantum 6 negara yang tergolong ikut ke ASEAN ya, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Cuman malangnya kontribusi Indonesia itu tergolong yang paling rendah dari negara-negara di ASEAN ini, ada 6,1%. Dan peningkatannya bisa dilihat teman-teman, peningkatannya itu cuma 0,1, bahkan prediksi di tahun 2024 juga cuma 6,2, cuma naik 0,1 gitu. Sementara di Malaysia, Filipina itu kayak kalah jauh banget ya dari Indonesia, ada yang 2 kali lipat, 3 kali lipat nih, ada yang 24,6%, ada yang 13%, Thailand 21,9%. Jadi maksud saya memberikan data ini tuh kan ini 66 peserta di sini kan tergolong generasi muda ya mungkin. Jadi maksud misi saya yang paling utama itu adalah untuk mengajak generasi muda untuk lebih bijak menggunakan sosial media dengan misalnya kalau misalnya posting pariwisata tuh misalnya kita di Labuan Bajo kan foto di Labuan Bajo, kita tuh buat deskripsinya gitu, misalnya dibuat akses jalannya tuh gini, apa aja sih yang ada di sana gitu. Ya boleh sih buat yang kayak motivasi hidup gitu boleh, cuman di bawahnya boleh dong dibuat deskripsi pariwisatanya itu di mana, apa aja sih yang ada di sana, biar yang lain, teman-teman kamu yang lain di Instagram itu, misalnya di Instagram ya, di Instagram itu tahu kalau itu di sana ada ini gitu. Dan menurut saya itu juga bisa meningkatkan pariwisata Indonesia. Mana tahu kan, misalnya kamu yang memposting pariwisata itu punya teman dari luar negeri, itu juga bisa memberikan dampak baik gitu, misalnya kalau mereka baca gitu kan, kalau mereka baca deskripsinya, oh ternyata di Indonesia itu ada kayak gini, budayanya itu kayak gini gitu, itu juga menurut saya itu bisa menarik wisatawan. Itu sih kalau ini, dan mungkin prediksi di tahun 2024 ini kontribusi PDB nasional kita bisa meningkat juga sih, kalau misalnya mungkin ya kita kan cuma bisa mencoba dan berusaha ya untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Indonesia gitu. Boleh di next, Kak? Nah, sebelum ke tantangan pariwisata Sumut, aku mau ini nih ada Pantai Batu Bedaun di Mandailing Natal. Jadi sebenarnya ini tuh, tapi di fotonya aku nggak sempat dapat ya. Jadi ini tuh antara segitiga, Batu Bedaun ini tuh ujung segitiganya tuh. Di sebelah kanannya itu ada kayak tebing-tebing bagus banget, cantik banget. Soalnya pantai ini tuh cuma diketahui sama orang lokal. Jadi pantainya masih tergolong bersih dan pokoknya bersih deh gitu. Dan sebelah sininya, sebelah kirinya itu ada pesisir-pesisir yang banyak pohon-pohon sawitnya gitu, dan tergolong cantik juga soalnya pasirnya juga masih bersih ya, karena yang datang cuman orang-orang lokal ya. Mungkin kalau teman-teman datang bisa nih berwisata ke Pantai Batu Bedaun, dan jangan lupa buat menjaga kebersihan pariwisatanya. Nah, tantangan pariwisata di Sumut yaitu masyarakat lokal.
menurut saya setelah melakukan audiensi dengan Dinas Pariwisata Sumatera Utara kan sedikit banyaknya memiliki apa ya, ada cerita-cerita gitu pas di jalan. Jadi pihak dari Dinas Pariwisata itu menceritakan kepada saya bahwasanya pariwisata di daerah saya, khususnya mungkin di Sumatera Utara juga, itu beberapa daerah masyarakatnya tidak memberikan tanah mereka itu buat dihibahkan sebagai pariwisata. Mereka menganggap, masyarakat lokal ini menganggap bahwa tanah yang dihibahkan itu berarti tanah yang akan diberikan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Padahal sebenarnya enggak. Jadi tanah yang dihibahkan untuk pariwisata atau pengembangan budaya itu akan dikelola oleh pemerintah untuk dijadikan tempat wisata. Yang mana nantinya hasil dari tempat wisata atau pengembangan budaya ini akan dikembalikan kepada pemilik tanah. Nah, itu yang terjadi miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat. Nah, mungkin bagi teman-teman yang daerahnya dekat pariwisata atau dekat yang bisa dijadikan tempat pariwisata gitu, mungkin orang tuanya nggak memberikan itu karena miskomunikasi. Jadi teman-teman yang generasi muda bisa menjelaskan kepada orang tua bahwa memberikan tanah hibah untuk pariwisata dan pengembangan budaya itu memiliki dampak yang positif gitu kepada kita yang punya tanah gitu ya. Jadi masyarakat bisa berpikiran bahwa itu ada feedbacknya kalau misalnya diberikan kepada pemerintah. Tapi kebanyakan enggak ya. Yang di Mandailing Natal tuh kebanyakan enggak ngasih, makanya ya pariwisatanya masih seperti itu. Mungkin teman-teman bisa memberikan edukasi kepada orang-orang terdekat ya yang dikenal kalau misalnya ada pariwisata di daerahnya. Kemudian akses transportasi, oh my god, ini sih udah ya paling utama banget ya akses transportasi tuh. Ke Mandailing Natal, for your information, ke Mandailing Natal dari Medan kota itu menempuh sekitar 12 jam. Jadi sekarang udah ada bandara juga sih, Bandara Silangit yang ada di Sibolga. Cuman dari Sibolga ke Mandailing Natal itu sekitar 6 jam juga, jadi cukup jauh juga ya. Dan transportasi yang ada cuma mobil doang sih, dari Sibolga, dari Medan, karena Sumatera Utara berbatasan dengan Sumatera Barat, maksudnya yang di Mandailing Natal berbatasan dengan Sumatera Barat, itu tuh ke Sumatera Baratnya juga jauh banget sih, 7 jaman ya pokoknya. Secara tidak langsung saya mengatakan kalau Mandailing Natal itu pelosok banget ya. Tapi indah kok guys, dan budayanya bisa dilihat bagus kan, maksud saya bisa dikembangkan gitu. Jadi kemudian fasilitasnya tidak memadai, apa ya, berhubungan dengan yang sudah saya katakan tadi. Jadi wisatawannya itu belum terlalu banyak, yang membuat pendapatan masyarakat lokal itu nggak sebanding dengan modal yang diberikan untuk membangun pariwisata itu. Padahal pariwisatanya bagus kok guys, ini cuma gara-gara kamera tuh blur. Jadi pariwisatanya bagus kok guys. Cuman ya gitu, karena wisatawannya belum ada. Mungkin teman-teman bisa datang nih biar pariwisata Mandailing Natal lebih hype gitu. Boleh di next Kak. Nah, kontribusi kita sebagai generasi muda. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus lebih bijak gitu menggunakan sosial media dengan memberikan deskripsi kalau misalnya kita pergi berwisata ke tempat-tempat tertentu, atau bisa kita sekarang kan tagar yang ada di Instagram itu kan fungsi banget ya. Jadi dipakai aja gitu biar pariwisatanya lebih terkenal baik pariwisata apapun ya yang ada di Indonesia. Kan belum tentu juga misalnya saya yang ada di Mandailing Natal, misalnya teman-teman yang ada di Jogja ada hidden pariwisata gitu, di tag aja, nanti kan kalau saya lihat jadi tertarik ikut gitu kan. Sekarang udah zamannya teknologi ya. Terus kita harus menjaga kebersihan pariwisata juga. Menurut saya pariwisata di Indonesia itu berpotensi banget bagus. Cuman masyarakat lokalnya itu belum bisa menjaga kebersihan pariwisatanya kalau misalnya di pantai ya.
Itu kan kalau di pantai banyak yang makan-makan gitu ya, makan-makan keluarga. Cuman setelah makan-makan keluarga, sampahnya itu biasanya dipinggirin ke samping doang, bukan ke tempat sampahnya. Jadinya, kan kalau pantai itu ada pasang surutnya. Nah, pas pantainya pasang, itu sampah dibawa ke tengah. Jadinya kan pantainya jadi jorok. Jadi mungkin bisa dijaga aja pariwisatanya. Kalau misalnya yang budaya, yang misalnya menggambarkan seni budaya juga kayak gitu sih. Misalnya ada candi, itu tuh pasti wisatawannya buang sampah sembarangan. Jadi pas foto, kan foto jadi hal yang paling penting ya sekarang kalau misalnya dipasarin di sosial media, pas foto itu sampahnya kelihatan berseleweran di mana-mana. Mungkin menurut saya itu juga menjadi hal yang membuat hal kecil dan berdampak besar menurut saya yang membuat pariwisata Indonesia itu ini ya terlihat sedikit menurun gitu karena sampahnya banyak. Kemudian ikut memberikan edukasi mengenai pariwisata. Kita sebagai generasi muda, ayo nih ikut memberikan edukasi kepada saudara, teman, anggota keluarga gitu. Bukan yang kayak mah nanti kalau ke pantai harus bersihin sampah ya gitu, jangan gitu juga. Kita tinggal nggak yang harus dikatakan langsung gitu kan, kita juga bisa yang kayak nanti misalnya pas lagi makan-makan keluarga di pantai bisa kita yang buang, nanti kan adik kita atau siapa yang lihat itu bisa meniru tindakan kita gitu, bisa meniru tindakan kita dan dibawa sampai besar gitu, nggak yang perlu harus sampahnya jangan di sini ya, sampahnya jangan di sini ya gitu kan. Mereka juga udah yang mengenai sampah-sampah tuh udah dipelajari pas apa ya, pas SD, SMP, SMA, buang sampah pada tempatnya gitu. Cuman penerapannya itu kurang ya kan. Jadi kita cuma bisa bergerak terus dicontohin supaya yang lain bisa lihat gitu. Cuman kalau misalnya orangnya udah dibilangin 1, 2, 3, 4, 5 kali nggak bisa-bisa, baru kita bilang buang sampah tuh ke sini gitu. Gitu. Pokoknya sampah itu berdampak banget menurut saya. Walaupun bagaimana meletakkan tong sampahnya, ya sampahnya tetap berseraweran ya. Berarti harus ada kesadaran ya, Kak? Iya, harus ada kesadaran. Betul sih, benar. Ya? Iya, benar sih maksudnya gitu. Harus ada Iya. kesadaran dari diri masing-masing. Iya. Kemudian ikut mengkampanyekan pariwisata ya, sama yang di poin pertama tadi, dengan membuat deskripsi pariwisata itu, bagaimana kondisi pariwisata pada aslinya, itu bisa dihitung sebagai kampanye bagi kita, walaupun kita cuman, misalnya followersnya cuman 100, tapi semuanya suka healing gitu, itu juga termasuk kampanye ya. Gimana ya kalau misalnya di satu pariwisata yang hadir 100 orang itu juga udah memberikan dampak baik bagi masyarakat sekitar, bagi perekonomian masyarakat sekitar gitu. Jadi quote saya, setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk melindungi budaya dan pariwisata memiliki dampak yang banyak untuk generasi berikutnya. Nah, ini tuh salah satu pantai juga, boleh saya pasarkan dulu sebentar. Jadi ini tuh pantai Pulau Karo yang ada di Mandalika, bersebelahan, mungkin sekitar 2 jam dari pantai Batu Bedaun. Ini pantainya, ini pesisirnya masih bagus kan, masih bersih. Tapi pas di tempat, ada kan warung-warung tuh biasanya di pantai. Pas di warung, sampahnya Masya Allah. Ya sama sih masalahnya setiap pariwisata Indonesia kayak gitu kan, cuman mungkin dengan ini ada yang tergerak hatinya jadi lebih bersih dengan sedikit demi sedikit gitu ya kan. Nah ini tuh di sini ada 3 pulau yang bisa kita kunjungin, bahkan pantai ini tuh sedangkal itu, jadi kita bisa nyebrang dengan jalan kaki, tau nggak sih, ke pulau ini, ke pulau seberangnya, sedangkal itu guys. Kemarin soalnya aku coba lompat di tengah, itu tuh cuman selutut, padahal udah di tengah banget. Kalau ibarat kita lihat dari pesisirnya, aku tuh udah sekecil ini, tapi cuman selutut guys. Sedangkan itu jadi bisa berenang juga di situ kan. Oke, boleh selanjutnya. Oke.
Oke, terima kasih ya teman-teman, Atorinto, Kak Zeta, Kak Okta, semuanya terima kasih udah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara di forum ini. Kalau ada salah kata, mohon maaf, dan diambil yang baik-baiknya aja ya dari perkataan saya tadi, dari penjelasan saya yang tadi. Terima kasih. Terima kasih, Kak Nirmala. Selanjutnya kita sesi tanya jawab nih teman-teman, Sobat Atorin. Boleh nih teman-teman? Boleh, untuk pertanyaan yang normal dulu. Kita santai aja. Bisa lewat chat atau enggak bisa raise hand aja. Kak Nirmala, tadi kan kalau aku kan tadi kan Kak Nirmala udah sebutin perbedaan wisata, pariwisata sama kepariwisataan ya. Tapi aku masih bingung nih. Kan ada duta pariwisata, duta wisata sama duta tadi apa? Ekowisata ya. Nah, aku bingung nih. Bedanya kalau duta pariwisata sama duta wisata itu bedanya gimana, Kak? Gitu. Apa duta pariwisata dengan duta wisata? Gini, kalau berdasarkan yang sudah saya lihat ya, duta wisata itu biasanya yang ada di daerah, misalnya dia cuma ada di provinsi gitu, jadi dia fokus pada pemasaran yang ada di wilayahnya doang. Duta wisata, misalnya duta wisata Sulawesi Selatan, nah itu tuh dia fokus pemasaran pariwisata di wilayah Sulawesi Selatan aja gitu, pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan aja gitu. Sementara duta pariwisata yang ajang ini, dia itu bisa memasarkan, maksudnya memperkenalkan pariwisatanya ke seluruh Indonesia. Soalnya kalau misalnya duta wisata itu pemilihannya dan orang-orang yang daftar itu biasanya hanya orang-orang yang ada di daerahnya doang. Misalnya di Sulawesi Selatan yang daftar cuma orang-orang Sulawesi Selatan gitu. Kalau duta pariwisata seluruh Indonesia sih yang daftar. Oh gitu. Ya. Menarik sih, menarik. Ada pertanyaan enggak nih dari Sobat Atorin? Menarik lah pembahasannya. Ini ada nih Kak, dari Marcelino Wijaya. Apa tantangan terbesar dalam menjadi duta pariwisata Sumut, Kak? Tantangan terbesarnya, ini sih dalam melakukan audiensi ya. Saya kan jadi duta pariwisata baru kali ini ya, kalau sering juga terus ya. Jadi pada saat melakukan audiensi itu ke dinas pariwisata, itu tuh ternyata pemerintah sesibuk itu ya, makanya susah banget ditemuin. Jadi itu menjadi salah satu kendala saya dalam melaksanakan ini pemasaran pariwisata di daerah. Itu aja sih yang saya yang paling berat jadi duta pariwisata Sumut. Oke. Ada lagi nih Kak, dari Zaki Maradan. Kalau untuk keuntungan menjadi duta pariwisata apa, Kak? Keuntungan jadi duta pariwisata itu kalau dari segi pengalaman itu banyak banget. Saya tadi juga udah saya singgung sedikit ya, pengalaman memiliki relasi dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah itu banyak banget. Jadi kalau misalnya nanti saya terpilih gitu ya, doakan ya teman-teman ya, misalnya Amin. jadi duta pariwisata itu kan yang dari yayasannya aja punya banyak sponsor atau yang nonton juga bakalan banyak. Nah, jika misalnya kita terpilih, peluang untuk memperkenalkan budaya lebih banyak itu akan lebih terbuka gitu. Terus ya kalau ininya. Ini Kak, ada lagi Kak. Dari Aditya Purnadani. Izin bertanya, untuk mengenai tempat wisata, banyak sekali tempat wisata yang dibangun hanya mampu bertahan paling lama berapa bulan, atau bahkan pembangunan tempat wisata tersebut cenderung memaksakan. Seperti contohnya adalah sirkuit Formula E yang baru di Jakarta, Kak, yang dimana dilihat dari sekeliling sirkuit tersebut sangat tidak enak dipandang. Apa tanggapan Kakak soal masalah ini? Nah, aku belum pernah lihat ini sih sirkuitnya.
Tapi selain itu ya, pariwisata itu cuma bertahan beberapa bulan. Iya sih, cenderung dipaksakan. Cuman itu kadang-kadang gimana ya, pariwisata itu cuma booming-booming di awal gitu loh. Tahu nggak, kebanyakan pariwisata. Soalnya daerah saya juga ada. Itu pariwisata booming-booming di awal doang. Booming sampai satu kabupaten datang ke tempat pariwisata itu kan. Jadi boomingnya itu cuma berapa bulan. Permasalahannya itu ada di fasilitasnya belum memadai. Jadi orang datang ke sana cuma buat tahu aja. Oh ini misalnya, oh ini sirkuit Formula E gitu. Terus nggak mau datang yang kedua kalinya, soalnya nggak memuaskan, maksudnya nggak memuaskan pelayanan fasilitasnya. Kan setiap orang yang berwisata itu memiliki alasan tertentu ya dalam berwisata. Misalnya fasilitasnya bagus, pemandangannya bagus gitu. Nah mungkin di sirkuit Formula E ini, Kak Aditya udah bilang ternyata apa ya, tampilannya nggak begitu menarik. Jadi orang cuman booming di awal dong, oh ini sirkuit Formula E ada di Jakarta nih gitu. Jadi orang datang berapa bulan, habis itu setelah melihat cuman kayak gini doang gitu. Jadi nggak semenarik itu, jadi orang cuman datang yang cuman sekali doang, makanya beberapa bulan doang, itu tuh masalahnya. Jadi mungkin gimana ya cara menanggulanginya tuh, fasilitasnya diperbaikin gitu aja sih. Kita bisa kok misalnya, kalau misalnya teman-teman berani, kita bisa kok misalnya posting di Instagram foto nih di Formula E, maksudnya sirkuit Formula E, ini fasilitasnya kurang ini. Terus kita tag tuh pemerintah, Kemenparekraf atau apa, supaya mereka baca gitu kan. Nah mungkin dari situ mereka bisa menanggapi dan bisa memperbaiki tempat ini, pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya yang kakak tanya ini, sirkuit Formula E. Mungkin bisa dengan cara itu supaya masyarakat sadar gitu. Kadang kan pemerintah juga butuh, atau yang membangun ini juga butuh pendapat dari orang asing mengenai pariwisata supaya bisa dikembangkan sesuai dengan pasar atau sesuai dengan keinginan wisatawan gitu. Nah, gimana Kak? Ini apa nggak jawabannya? Relate nggak? Udah cukup ya pertanyaannya? Apa yang mau bertanya lagi? Waktunya masih ada loh. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Kemudian ada lagi nih Kak, dari Muhammad Arki. Halo Kak Nirmala, izin bertanya mengenai pariwisata di Mandailing. Bagaimana sih bentuk kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemerintah daerah demi meningkatkan pariwisata di sana? Mengingat sektor pariwisata selain meningkatkan devisa negara, juga memberikan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat. Terima kasih Kak. Sebentar ya Kak. Oke, boleh. Ntar saya baca ulang dulu ya pertanyaannya, maaf tadi ada sedikit kendala. Boleh Kak. Bentuk kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemerintah daerah. Mengingat sektor pariwisata selalu meningkatkan devisa, lowongan kerja. Oke, jadi di Mandailing Natal itu kan ada rumah adat, itu yang tergolong sebagai village tourism, di mana masyarakat yang di sana, masyarakat yang sekitar rumah adatnya itu bisa sekaligus berjualan atau apa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di daerahnya gitu. Sebelumnya saya juga udah coba sampaikan kalau misalnya masyarakat ini yang punya rumah adat ini, itu tuh pemiliknya bisa mendapatkan hasil yang gimana ya,
Jadi pemiliknya itu bisa mendapatkan hasil dari pemerintah. Kalau misalnya wisata village tourism atau rumah adat yang ada di Mandailing Natal itu banyak dihadiri oleh orang. Kan karena jalannya jauh, masyarakat-masyarakat yang ada di di sekitar perkampungan itu kan kalau misalnya kita berpariwisata kita juga butuh bahan pangan gitu. Jadi mereka bisa berjualan atau mungkin bisa menjual souvenir untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, untuk hubungan masyarakat lokal dengan pemerintah, sebagian ada yang mendukung dan sebagian lagi seperti yang saya katakan tadi, ada yang tidak mendukung dengan tidak memberikan tanahnya sebagai tanah hibah. Sebenarnya beberapa pariwisata itu ingin dikembangkan, cuman karena yang punya tanah ini tidak memberikan tanahnya untuk dihibahkan atau karena tanahnya tanah warisan atau apa gitu, itu pariwisatanya kurang bisa dikembangkan gitu. Sebenarnya untuk beberapa kasus yang udah ini ya, maksudnya yang disetujui oleh masyarakat lokal itu ada namanya Taman Raja Batu. Nah, Taman Raja Batu itu cukup memakan banyak lahan ya, cuman dan masyarakatnya mendukung, jadi Taman Raja Batu itu semakin berkembang sekarang. Nah, masyarakat lokalnya kan bisa berjualan, berdagang, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah. Dan Taman Raja Batu ini juga membutuhkan orang-orang yang mengurus tamannya kan, itu juga bisa menjadi lowongan kerja bagi masyarakat daerah yang ada di Mandailing Natal gitu. Gimana Kak Arki, jawabannya? Udah cukup? Ada lagi Kak dari Kak Rizky Wahyu. Katanya bisa diceritain kali-kaliku perjuangan kakak sampai akhirnya bisa jadi Duta Pariwisata Sumut 2 2022. Jadi sebenarnya pemilihan Duta Pariwisata tahun ini tuh kan gratisnya cuma didaftarin doang. Cuman pas pemilihannya juga gratis gitu. Cuman pas pelaksanaannya seperti membuat video itu kan membutuhkan biaya ya. Biaya untuk belajar lagi mengenai budaya saya, budaya Natal. Itu kan butuh biaya gitu. Jadi harus gencar mencari sponsor supaya bisa pokoknya saling saling menguntungkan dengan sponsor supaya saling menguntungkan dengan sponsor supaya perjalanan untuk menuju Duta Pariwisata, pemilihan Duta Pariwisata di bulan November ini tuh lancar. Perjuangannya itu aja sih. Kalau ini tuh sebenarnya pemilihannya ada di bulan November tanggal 14 sampai tanggal 20 itu masa karantina. Di sana mungkin kita bakalan diajak buat perkenalan pariwisata yang ada di Kalimantan Timur, di Brau. Dan diajak untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Kalimantan Timur gitu. Nanti dukung aku ya guys ya di sana. Oke, siap Kak. Nanti ada lagi dari Kak Rifani. Apa yang menjadi motivasi kakak menjadi Duta Pariwisata Sumut 2 2022? Jadi sebenarnya ya, mungkin saya itu memang suka budaya saya. Saya suka budaya Mandailing Natal gitu. Jadi saya kadang-kadang tuh sebelum masuk Duta Pariwisata ya, kadang-kadang tuh saya mikir gimana ya caranya biar budaya saya itu lebih dikenal gitu. Kadang kayak budayanya itu cuma bergerak di situ doang, sementara generasi mudanya udah pada pergi ke misalnya sekolah ke Jawa, lupa budaya gitu. Jadi mereka nggak ingat gitu misalnya budaya mereka ada di sini gitu di Mandailing Natal. Jadi saya gimana ya caranya supaya budaya saya ini tetap terjaga gitu. Saya ingin berkontribusi gitu kan. Nah, waktu itu saya coba cari di Instagram duta gitu, duta atau putri yang bisa
saya berkontribusi untuk pariwisata dan budaya saya gitu. Nah pas daftar ternyata lolos. Nah saya bangga banget dong kan bisa berkontribusi di pariwisata saya. Nah karena itu sih apa sih? Maaf Gak apa-apa, Kak. karena itu sih saya suka banget jadi duta pariwisata Sumatera Utara 2. Itu juga kemarin kan pas penempatan mungkin teman-teman tahun depan ada yang ingin mendaftar. Kemarin kan pas pendaftaran kan online ya. Jadi di penempatan pertama saya itu ditempatkan di Bangka Belitung. Nah saya itu pusing dong, ini gimana ya Bangka Belitung kan aku nggak lahir di sana gitu. Nah jadi aku coba diskusi dan berkomunikasi dengan kakak yang panitia Yayasan Adia Pratama Duta Pariwisata, bilang, Kak saya aslinya dari Sumatera Utara, bisa nggak kalau misalnya saya perwakilan Sumatera Utara aja gitu. Nah itu kayaknya butuh berapa bulan gitu supaya bisa jadi perwakilan Sumatera Utara 2 gitu. Soalnya yang Sumatera Utara 1 udah lengkap kan pasangannya, sementara Sumatera Utara 2 sebenarnya udah juga, cuman pas registrasi ulang ada yang skip gitu yang bagian putrinya. Jadi saya gercep dong, Mas bisa nggak saya yang jadi perwakilan Duta Pariwisata Sumatera Utara 2? Soalnya berharap banget kan, gitu. Soalnya pengen banget sih berkontribusi untuk pariwisata yang ada di daerah saya dulu. Kemudian nanti jika sukses, baru ditingkatkan visi misinya gitu. Oke deh. Ini ada lagi Kak dari Iketut Ari Pegatariana. Izin bertanya Kak, kenapa daerah asalnya Kakak disebut Mandailing Natal ya? Itu tuh kalian pasti banyak sebenarnya selama di Jakarta tuh saya pernah ditanyain, Kak dari mana Mandailing Natal? Kok Muslim gitu ya kan? Kan ada ujung Natal gitu. Sebenarnya itu kalau saya baca-baca ada sejarah pas dulu zaman penjajahan Portugis apa Spanyol yang datang ke daerah Mandailing Natal. Nah mereka lihat ternyata rumah adatnya itu mirip dengan yang ada di Afrika gitu. Terus dikasih nama Mandailing Natal. Kayak gitu aja sih sejarahnya kemarin. Kemudian sekarang udah agak diselewerin jadi Mandailing Natal gitu, biar lebih mudah dibaca aja sih. Oke, selanjutnya ada dari Karyo Rizky. Kamu mau tanya, adanya berita pada saat itu bahwa jika ingin naik Candi Borobudur harus membayar dengan harga tidak masuk akal. Fungsinya adalah agar candi tersebut tidak terkikis candinya oleh wisatawan lokal maupun internasional. Menurut Kakak itu adalah sebuah cara ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya atau bagaimana Kak? Terima kasih. Saya mengenai berita itu cukup booming ya. Kemarin saya sempat lihat juga pendapat orang. Ada yang kalau aku lupa sih namanya, tapi dia kayak tinggal di Jepang sekarang. Dia memberikan pendapat mengenai bahwa harga yang diberikan oleh pemerintah untuk mengunjungi wisata Borobudur itu tidak masuk akal, soalnya wisata yang jika dibandingkan ya wisata yang ada di Jepang dengan yang ada di Indonesia malah mahalan Indonesia gitu loh, padahal di Jepang juga wisata itu udah gede banget. Menurut saya itu terlalu berlebihan ya untuk memberikan harga sebesar itu. Nah, itu bakalan menjadi nantinya bakalan menjadi kendala bagi generasi muda untuk memperkenalkan pariwisata Indonesia, yang mana kan ada ya generasi muda yang sekolahnya di luar negeri. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa akses Candi Borobudur, gimana mau kenalinnya ke luar negeri gitu loh. Kan agak susah. Itu jadi kendala sih nantinya. Itu terlalu berlebihan hari ini. Oke. Karena waktunya kita terbatas, kita sampai sesi pertanyaan jawab sampai ini terakhir ya. Dari Kak Salwa, Kak izin bertanya, ada beberapa tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Namun ada pihak ketiga yang ikut campur dengan mengelola tempat wisata tersebut. Contoh, tempat wisata tersebut seharusnya tidak dipungut biaya, tapi ada pihak ketiga yang memungut biaya, seperti karcis.
Tanggapan kakak mengenai kasus tersebut gimana? Itu juga banyak terjadi di wilayah saya ya. Gimana ya, kadang tuh orang-orang yang udah lahir di situ tuh menganggap ini tanah saya gitu. Itu berkaitan juga dengan tanah hibah tadi. Mungkin sebagian keluarganya itu tidak setuju, misalnya tanah itu diberikan, dan sebagian keluarganya setuju gitu. Jadi sebagian keluarga yang tidak setuju, dia apa ya, dia kekeh dengan pendapatnya, itu masih tanah saya, jadi kalau kamu datang kamu harus bayar gitu. Menurut saya itu kurang bijak ya. Kalau misalnya ada atau ada pihak keluarga teman-teman yang seperti itu, bisa diingatkan. Kita kan sebagai orang muda yang udah tahu, boleh diberitahu dengan cara yang lembut ya, biar nggak kena marah. Nanti kalau misalnya dibilangin dengan cara jangan kayak gini lama ini gitu, itu malah terkesan menggurui, nanti kena marah. Jadi harus dengan cara yang lembut biar lebih melekat gitu, biar nggak diulangi lagi. Itu sih aspek awalnya, itu gara-gara itu sih menurut saya. Oke deh, teman-teman, sesi tanya jawabnya kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kita ada ini nih, ada absen. Teman-teman bisa absen dulu nih, sobat aturin. Udah dikirim di chatnya, bisa dilihat, bisa absen untuk dapat sertifikatnya. Jangan lupa untuk absen dulu sebelum kita lanjut lagi ke kuis. Gimana, udah? Apa ada yang masih absen? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke kuis. Games Bahagia. Hanya ada satu pemenang. Di sini panduannya ini merupakan games menggunakan platform Quizizz. Nanti teman-teman akan dikirim linknya dari fitur chat. Kemudian tinggal diketik isi nama lengkap. Namanya jangan pakai nama inisial atau bukan nama asli ya. Kemudian silahkan menjawab pertanyaan dengan benar dan secepat mungkin. Pemenang adalah satu peserta dengan akumulasi jawaban benar terbanyak dan waktu menjawab tercepat. Sebentar ya teman-teman, nanti bakal dikirimin linknya. Udah, bisa dicek di kolom chatnya. Bisa langsung masuk aja. Seperti yang ada di share screen, contohnya kayak gitu. Udah beberapa yang join. Udah ada 18, 19. 21.
Sudah ada 29 orang. Oke, kita hitung sampai 10 ya. Kita akan start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mulai. Oke. Jadi udah ada langsung ya pemenangnya siapa ya? Ada 3 pemenang, tapi kita hanya ada 1 pemenang, yaitu tadi namanya Ketut Arya. Selamat ya yang untuk menjadi pemenang. Di sini untuk ngeklaim hadiahnya, silahkan kontak Mbak Ririn melalui salah satu cara berikut, DM Instagram @aturin, atau bisa kirim WhatsApp ke nomor yang ada. Kemudian hadiah akan dikirim ke alamatnya. Untuk ongkos kirimnya akan ditanggung oleh tim Aturin. Untuk selanjutnya, kita boleh foto. Kita boleh foto dulu nih sebelum kita penutupan. Teman-teman boleh on cam jika berkenan. Nanti bakal dibantu oleh Kak. Oke, baik. Untuk Sobat Aturin semuanya, silakan bisa diaktifkan videonya untuk kita foto bersama. Kita masih menunggu ya. Ini ada sekitar 3 page
Jadi kita akan ada 3 kali sesi foto. Oke, baik. Kalau gitu kita akan mulai ya untuk sesi fotonya. Silakan ditahan posenya dan senyum. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke, the last. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke Mbak Zeta. Terima kasih Kakak. Nggak kerasa nih, kita udah hampir 2 jam. Sobat Aturin ngobrol-ngobrol seru bersama Kak Nirmala. Terima kasih banyak kepada Kak Nirmala dan Sobat Aturin yang udah mengikuti acara ini. Kemudian ada yang ingin Kak Nirmala sampaikan? Patah 2 patah, boleh? Oke, pokoknya sesuai dengan quotes yang di akhir ya. Sedikit tindakan kecil yang kita gunakan, walaupun cuma itu post di Instagram, itu sangat berguna untuk memasarkan pariwisata kita. Itu termasuk kampanye. Gitu aja sih. Semangat ya teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nirmala dan Sobat Aturin yang sudah hadir, yang sudah bergabung. Akhir kata kami pamit undur diri dan sampai bertemu di Aturin Talk selanjutnya. Dadah. Untuk teman-teman kalau mau ikut acara Aturin Talk selanjutnya atau acara Aturin lainnya, bisa langsung cek aja Instagram Aturin ya. Kita di hari besok ada virtual tour seperti Hari Pariwisata Dunia dari Pulau Sebatik. Spesial Hari Pariwisata Dunia dari Pulau Sebatik. Ini untuk daftarnya gratis ya teman-teman. Pay as you wish gitu. Terima kasih teman-teman. Semuanya terima kasih Kak Nirmala. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Expediso, traveling made great.